Laho, selamat datang di channel Someso. Langsung saja, apa kalian seorang budak korporat yang bekerja dari pagi hingga malam, selalu melakukan hal serupa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun? Bekerja dengan sangat keras, terus-menerus dengan penghasilan segitu-segitu saja, dan yang terburuk, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Kali ini So akan membahas anime tentang seorang NEET yang berhasil menjadi afiliator sukses di usianya yang baru 24 tahun. Anime yang akan So bahas berjudul Make You Black Company. Anime ini rilis pada musim panas tahun 2021. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Ninomiya Kinji adalah seorang pria yang sukses menjadi self-sustainable net lifestyle berkat kerja kerasnya yang menghabiskan semua tabungannya untuk trading dan menambah modal, dan juga melakukan investasi real estate di luar negeri. Dengan semua uang yang didapat dari jerih payahnya, Ninomiya berhasil membangun 3 apartemen dan mulai menjalani kehidupan sebagai NEET sejati. Tidak terduga, sesuatu seperti listrik hitam membuka sebuah black hole tepat di bawah Ninomiya, dan Ninomiya terjatuh ke dalam black hole tersebut dan tiba di sebuah isekai yang bernama Amuria. Karena ia datang ke isekai hanya bermodalkan celana dalam dan sebuah tablet, Ninomiya menjual tabletnya ke orang yang menurutnya bisa ia jual. Alhasil, di saat tabletnya habis baterai, orang tersebut menyalahkan Ninomiya dan berkata ia seorang penipu, dan Ninomiya harus berakhir bekerja di sebuah perusahaan tambang Rezaha dengan hutang sebanyak 20 juta koin emas. Pada suatu hari, Ninomiya menemukan portal tersembunyi yang mengarah ke lantai 3 dungeon, dan Ninomiya mengajak seorang manusia kadal bernama Wanibe untuk menjadi rekannya menambang kristal iblis. Setelah mereka berhasil mengambil kristal iblis sebanyak mungkin, mereka dikejutkan dengan bertemu bos dungeon yang bernama Rimu. Keadaan semakin mengancam dan Ninomiya membuat kesepakatan dengan Rimu. Rimu kemudian tertawa terbahak-bahak mendengar kesepakatan itu, dan Rimu menerima tawaran Ninomiya. Lanjut cerita, berkat prestasi Ninomiya yang gemilang, ia dan Wanibe dipindahkan ke divisi eksplorasi grup 8, yang dimana mereka bertugas sebagai pendukung barisan depan dengan membersihkan monster kecil dan mengisi kotak penyimpanan peti harta dengan item-item pendukung. Di saat Ninomiya sedang membersihkan monster kecil, ia bertemu dengan seseorang di grup 3 yang dikejar oleh segerombolan semut dungeon, dan mereka berdua dengan panik melarikan diri hingga terjun ke air. Ninomiya kembali ke toko perlengkapan dengan dirinya yang telah dikepung semut-semut dungeon di luar. Ninomiya menemukan sebuah ramuan transformasi dan ia meminum ramuan transformasi tersebut bersama dengan 2 orang yang lain. Ninomiya yang telah menjadi semut dungeon memahami ucapan para semut dan memiliki ide gila di luar kota. Ninomiya menghasut semua semut pekerja untuk melakukan demo kepada sang ratu. Wow, gila banget. Akhir demo, Ninomiya membawa Wanibe ke lantai 2 dan ia menceritakan tujuannya yang ingin menghancurkan perusahaan Rezaha dan meminta Wanibe untuk bergabung bersamanya ke dalam organisasi yang bernama Make You Black Company. Dan itu adalah awal cerita terbentuknya perusahaan Make You Black Company. Anime Make You Black Company adalah anime yang sangat so rekomendasi untuk kalian tonton. Anime seperti ini sudah sangat susah untuk ditemukan. Anime yang memiliki karakter utama yang seorang Tsukomi. Jadi yang nggak tahu apa itu Tsukomi, Tsukomi adalah karakter yang berperan sebagai si pintar. Bila kalian tidak paham, apa kalian tahu karakter Shinpachi atau Hijikata dalam seri Gintama? Suda Takatoshi dalam seri Seitokai Yakuindomo dan Kazama Kenji dalam seri Difract. Tepat sekali, mereka adalah karakter Tsukomi. Dari episode pertama hingga episode terakhir,
So sama sekali tidak pernah bosan dengan karakter Ninomiya Kinji. Karena So memang sangat menyukai karakter Tsukomi dan semua hal kocak yang dilakukan Ninomiya terasa lucu dan membuat ketawa. Untuk alur ceritanya unik di antara yang lain. Kebanyakan cerita isekai yang So tahu, alur ceritanya tidak jauh berbeda dengan MC Overpower. Didekati banyak cewek cantik berbagai ras, menyelamatkan desa atau kota dari serangan monster, bertarung dengan orang yang tidak dikenal yang berujung orang tersebut melarikan diri seakan sedang melakukan tes damage dengan MC. Dan terakhir, berpetualang yang berakhir menjadi seorang pedagang keliling. Alur cerita seperti yang So katakan tadi tidak akan pernah kalian temukan di anime MQ Black Company. Cerita tentang seorang dari dunia lain yang bekerja sebagai kulit tambang di sebuah dungeon adalah cerita yang benar-benar fresh. Biasanya cerita tentang dungeon adalah cerita di mana MC mengalahkan musuh dan mengambil item yang terjatuh dari mengalahkan monster. Tidak ada cerita yang dimana MC malah bekerja di perusahaan dan menjadi kuli sekaligus memiliki hutang di mana-mana. Kalau cerita yang bekerja sama dengan monster-monster dungeon, cerita itu sudah ada dan kayaknya sudah banyak. Maka dari itu, alur cerita anime MQ Black Company So kasih nilai 8. Untuk kalian yang menunggu season 2-nya, sayang sekali. So sangat yakin season 2 anime MQ Black Company tidak bakalan ada. Bila kalian ingat pada episode 12 menit terakhir, mereka semua membuat pesta perpisahan kepada Ninomiya karena mereka berpikir Ninomiya ingin kembali ke dunia asalnya, dan cerita berakhir di mana mereka memesan pizza dan Ninomiya kembali masuk ke dalam portal yang ia temukan. Apa yang So ceritakan tadi adalah versi original yang dibuat studio yang menggarapnya. Bila kita membahas versi original sang penulis, di saat mereka sedang berpesta pada waktu itu, seharusnya Wani B tertusuk oleh sebuah tangan dan kemudian sebuah portal tiba-tiba muncul dan seseorang keluar dari portal tersebut. Kemudian sebuah black hole berukuran besar tepat di bawah kaki mereka semua dan mereka semua jatuh ke dalam black hole yang sama membawa Ninomiya ke dunia Amuria dulu. Di saat Ninomiya terbangun, dirinya sudah berada di dunia lain dan sekarang ia tinggal di kota para petualang yang bernama Glory. Dan itu adalah awal perjalanan kedua Ninomiya Kinji untuk membangun perusahaan MQ Black Company. Untuk tema opening dan endingnya, So kasih nilai 7. Untuk cover openingnya biasa saja, standar. Tapi So sedikit menyukai cover endingnya, yang dimana Rimu dan Sora sedang joget. Baiklah, itu saja yang bisa So sampaikan untuk anime MQ Black Company. Bagi kalian yang sudah menontonnya, apa tanggapan kalian? Apa biasa saja atau menghibur? Dan bagi kalian yang belum menontonnya, So merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton. Saya Someso, mohon pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.